Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Gerak lurus ini ya kita bahas materi kelas 10. Nah, sekarang kita lihat materi tentang gerak lurus. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak itu terbagi atas 3 jenis. 1, gerak lurus, gerak melingkar, dan yang ketiga adalah gerak parabola. Gerak lurus terbagi 2, ada gerak lurus beraturan, dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari GLBB. Yang pertama adalah lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. Yang keempat, panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas daerah di bawah grafik V terhadap T. Kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. V sama dengan S per T. Nah, ini rumus-rumus yang berlaku pada GLB. Jarak itu adalah S sama dengan S0 plus V kali T. Nah, S0 ini menunjukkan bahwa benda itu memiliki kedudukan awal. Tapi kalau tidak ada kedudukan awal, berarti dia mulai dari 0. Ya, dari 0 ke atas. Nah, yang garis yang miring ke atas ini adalah menyatakan bahwa kecepatannya konstan. Kemudian grafik V terhadap T. Nah, perhatikan grafik V terhadap T, bahwa V-nya itu ya, itu konstan setiap waktu. Nah, daerah di bawahnya ini itu kita sebut jaraknya. Jarak yang ditempuh oleh suatu benda bisa kita hitung dari berapa luas daerah di bawah grafik V terhadap T. Kemudian grafik AT. Grafik AT, nah perhatikan gambarnya, mesti waktunya bertambah, tetapi percepatannya tetap bernilai 0. Nah, ini menunjukkan bahwa percepatan benda pada GLB selalu bernilai 0. Contoh soal. Jarak kota X dan Y sejauh 800 km. Mobil pertama bergerak dari X ke Y dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatan tetap berarti kita menggunakan rumus GLB. 88 km. Nah, pada saat bersamaan, mobil kedua bergerak dari Y ke X dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jadi, kedua mobil ini bergerak secara bersamaan. Nah, perhatikan ini analisanya. Nah, mobil pertama itu bergerak ke kanan. Mobil kedua bergerak ke kiri. Nah, kemungkinan besar dia bertemu di suatu titik ya atau di suatu kota yang kita sebut dengan A. Kita tidak tahu berapa jarak A ini terhadap Y, maka kita umpamakan jaraknya A. Sehingga jarak X terhadap A itu 800 kurang A, karena jarak dari X ke Y itu 800. Nah, kedua benda itu bergerak secara bersamaan. Kalau secara bersamaan berarti waktunya sama. T1 sama dengan T2. T itu adalah S per T per V. Nah, kita masukkan S-nya itu 800 kurang A per kecepatannya 88, dan yang kedua adalah A per 72 km per jam.
Nah, ini kita bagi 8, ya, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya. Nah, dari persamaan itu, kita masukkan ini menjadi 20A sama dengan 7.200, maka A kita dapatkan 360 km. Yang mana yang 360? Yaitu jarak Y terhadap A. Sehingga jarak X terhadap A bisa kita ketahui dengan mengurangkan 800 ini kurang 360, sehingga menjadi 440 km. Nah, kita untuk membuktikan apakah waktunya sama, kita lihat ini, T1 itu adalah S per V. Nah, S-nya 440 per V 88, kita dapatkan 5 jam. Sedangkan T2 adalah 360 per 72 sama dengan 5 jam. Kemudian kita lihat cara kedua. Cara kedua ini adalah kita menentukan kecepatan relatif mobil 1 dan 2. Kecepatan relatif ini adalah V1 tambah V2 sama dengan 160. Nah, kita masukkan rumus GLB. S sama dengan V kali T. Nah, sehingga kita dapatkan T sama dengan S per V. V-nya itu adalah V kecepatan relatif. Sehingga kita dapatkan 800 per 160 sama dengan 5 jam. Kemudian contoh soal kedua. Nah, kalau contoh soal pertama itu mobilnya itu bergerak saling mendekat, maka contoh kedua ini mobil itu arahnya sama. Ya, tetapi mobil A lebih dulu 150 km jauhnya dari mobil B. Nah, kecepatan mobil A itu 72 km per jam, sedangkan kecepatan mobil B adalah 75 kilometer per jam. Nah, ini kecepatan mobil B. Nah, efeknya karena B lebih cepat dari A, maka B itu mampu menyusul A. Nanti B itu umpamanya menyusul A di titik ini. Ya, jarak titik ini terhadap mobil itu adalah SB. Nah, sehingga SB itu kita dapatkan SA ditambah dengan 1,5 km. Nah, kita masukkan angkanya. SB itu adalah V kali T, VB kali T, VB itu 75 kali T, sama dengan yang A 72 kali T tambah 1,5. Sehingga kalau kita pindah ruaskan dapat 3T sama dengan 1,5. Nah, T sama dengan setengah jam. Jadi setelah B bergerak setengah jam, ya, baru dia bisa mampu menyusul mobil A. Nah, berapa jauhnya yang dia susul? Itu SB sama dengan VB kali T. Berarti 75 kali setengah sama dengan 37,5 km. Berarti setelah SB menempuh jarak sejauh 37,5 km, baru dia mampu menyusul mobil A. Nah, mobil A juga kalau kita gunakan karena waktunya sama, maka mobil A itu sampai dia tersusul itu menempuh jarak 36 km. Sekarang kita lihat GLBB. GLBB itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan sehingga memiliki percepatan konstan. Nah, jadi kalau pada GLB percepatannya 0, nah di sini percepatannya konstan. Pada GLB kecepatannya konstan, di sini kecepatannya berubah. Percepatan itu adalah besaran vektor. Nah, untuk itu dia memiliki besar dan arah, nilai dan arahnya. Kemana arahnya? Kalau arah percepatan searah benda, maka diberi tanda positif. Misalnya, sebuah benda jatuh dari atas ke bawah. Nah, arah gerak benda itu ke bawah. Gravitasi bumi juga arahnya ke bawah. Nah, efeknya percepatan gravitasi bumi kita kasih tanda positif. Dan sebaliknya. Kemudian ciri-ciri GLB. GLB itu lintasannya pasti lurus. Yang kedua, kecepatan benda berubah. Benda mengalami percepatan tetap atau A-nya konstan.
grafik VT miring ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat untuk jarak. Jarak itu kalau gerakan benda itu horizontal, ya, maka kita menggunakan percepatan itu simbolnya A. Ya, jarak yang ditempuh simbolnya S. Tapi kalau misalnya benda itu bergerak vertikal, maka percepatan itu kita simbolkan dengan G, gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Dan jarak yang ditempuh itu adalah ketinggian atau H. Jadi simbolnya H. Kemudian tanda positif dan negatif ini. Kalau benda itu horizontal gerakannya, maka yang positif itu adalah dari diam ke bergerak. Dan negatif adalah dari bergerak, direm, kemudian berhenti atau diam. Nah, kalau gerakannya itu vertikal, tanda positif itu adalah benda itu bergerak dari atas ke bawah. Ya, tanda negatif adalah apabila benda itu bergerak dari bawah ke atas. Jadi dia melawan gravitasi bumi. Nah, grafik GLBB untuk S sama dengan ST, S terhadap T. Nah, untuk benda yang mengalami percepatan, grafiknya merupakan parabola yang terbalik. Sedangkan untuk benda yang mengalami perlambatan, merupakan gerakan parabola seperti ini. Kemudian grafik V terhadap T. Nah, kamu perhatikan V terhadap T, benda mengalami percepatan. Jadi grafiknya itu naik ke atas ini. Ya, kalau benda mengalami perlambatan, grafiknya naik ke bawah. Nah, berapa ya nilai percepatannya? Yaitu adalah merupakan nilai tangen alfa, yaitu delta V. Jadi dari sini ke sini dibagi dengan delta T. Nah, itu percepatannya. Kalau di sini alfa ini boleh juga kita buat di sini, berarti delta V-nya ini, kemudian delta T-nya ini. Kemudian grafik A terhadap T. Nah, percepatannya konstan. Nah, lihat di sini konstan. Nah, daerah di bawah grafik itu bisa kita jadikan untuk mengukur kecepatan. Karena luas daerah di bawah grafik itu adalah A kali T. Contoh soal. Benda yang mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon dan benda menempuh lintasan lurus. Nah, perhatikan benda mula-mula diam, berarti V0-nya 0. Nah, kemudian dipercepat, berarti tandanya positif. Berarti benda ini bergerak secara horizontal. Nah, kita masukkan nilainya, A-nya 4, T-nya 4, maka kita dapatkan kecepatan benda itu setelah 4 sekon. Nah, kemudian untuk mencari jarak, kita menggunakan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Masukkan nilainya, sehingga kita dapatkan S-nya itu 32 meter. Kemudian kita lihat contoh soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter. Nah, perhatikan ini satuannya harus kita samakan. Kalau ini dalam MKS meter, nah ini harus kita jadikan ke dalam meter per sekon. Yaitu dengan cara seperti ini. Jadikan ke meter, kemudian 1 jam itu jadikan ke sekon. Sehingga kita dapatkan kecepatan awal itu adalah 20 meter per sekon. Kemudian ada kata-kata direm hingga berhenti. Berarti dia dari bergerak, kemudian berhenti. Maka benda itu mengalami perlambatan. Ini tandanya min. Nah, kalau dia berhenti, berarti kecepatan akhirnya bernilai 0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan, kita dapatkan 400 itu sama dengan 16 kali A. Maka A adalah 400 per 16 sama dengan 25 meter per sekon. Nah, kemudian lihat contoh ketiga. Perhatikan grafiknya. Grafik ini ya, V terhadap T. Nah, dari grafik ini bisa kita ketahui bahwasanya kecepatan awal benda itu 6.
Setelah dia bergerak selama 2 sekon, kecepatannya menjadi 0. Berarti gerakan benda ini adalah GLBB diperlambat. Nah, kalau kita lihat berapa percepatannya atau perlambatannya, V itu sama dengan V0 plus AT. Nah, ubah rumus ini, keluarkan A sehingga didapatkan VT kurang V0 per T nilainya adalah min 3 meter per sekon. Nah, ini VT-nya 0, kemudian V0-nya 6, T-nya 2, kurang 0, awalnya 0, sehingga kita dapatkan min 3 meter per sekon. Nah, kecepatan mobil setelah 5 sekon, ya, V0-nya masukkan 6, A-nya min 3, dan T-nya 5. Kita dapatkan nilainya min 9 meter per sekon. Berikutnya kita lihat contoh keempat. Nah, perhatikan contoh keempat. Benda bermasa 200 gram dilempar lurus ke atas. Berarti gerakannya vertikal dengan kecepatan awal 50. Nah, kecepatan awal ini 50, kemudian dilempar ke atas. Makin lama kecepatannya makin kecil sehingga sampai ke 0. Maka kita tulis VT-nya sama dengan 0. Ya, kemudian nanti benda itu turun, kecepatan awal dia turun itu sama dengan 0, tapi kecepatan dia sampai di tanah itu sama dengan V0 yang ada di sini. Jadi simetris, ya, kecepatan V0 sama dengan VT di sebelah kanan ini jatuh ke bawah, sedangkan VT yang di sini 0 sama dengan V0 di sini. Nah, waktunya dari bawah sampai ke atas itu sama dengan dari atas sampai ke bawah. Nah, itu waktunya. Sekarang kita cari tinggi maksimum. Berarti benda itu bergerak ke atas. Ya, bergerak ke atas, maka kita menggunakan tanda negatif, diperlambat. Dan nilai A itu adalah nilai gravitasi bumi. Nah, kalau ini sama dengan 0, maka kita dapatkan V0 kuadrat sama dengan 2GH. Sehingga H sama dengan V0 kuadrat per 2G sama dengan 125 meter. Nah, kemudian kita untuk mencari nilai T, kita gunakan rumus yang lain. VT sama dengan V0 min GT. Ingat tanda min ini karena dia bergerak dari bawah ke atas. Ya, sehingga kita dapatkan kalau ini 0, V0 itu sama dengan GT, maka T sama dengan V0 per G. Nilainya 5 sekon. Itu adalah waktu dia bergerak dari bawah ke atas. Nah, hal yang sama dari atas ke bawah, waktunya juga 5 sekon. Sehingga lama batu berada di udara sebelum jatuh ke tanah adalah 5 ditambah 5 menjadi 10 sekon. Kemudian soal kelima. Perhatikan grafik VT. Nah, ini adalah grafik benda bergerak. Data-data V terhadap T. Nah, berapa jaraknya setelah dia menempuh 20 sekon ini? Berapa jaraknya? Nah, ingat pada grafik VT, jarak itu adalah luas daerah di bawah grafik. Nah, luas daerah di bawah grafik itu menyerupai trapesium. Sehingga kita cari luas trapesium. Nah, jumlah sisi sejajar berarti 10 ditambah 90, kemudian dikali tinggi. Nah, kali tingginya 20, kemudian dibagi 2. Sehingga kita dapatkan 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Kemudian contoh yang keenam. Nah, perhatikan contoh keenam, ini adalah grafik perjalanan suatu benda. Mulai dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10. Nah, kamu perhatikan, untuk menentukan jarak, maka kita cari luas daerah di bawah grafik. Ya, contohnya ini, dari T sama dengan 5 sampai T sama dengan 10. Berarti luasnya adalah karena dia membentuk segitiga, maka luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya 8 kurang 2, tingginya 40 kurang 0. Nah, bagi 2. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 80 meter. Kemudian tentukan perpindahan benda pada waktu itu. Perpindahan benda itu besaran vektor. Ya, jadi arah sangat menentukan. Nah, kita lihat
dari atas, ya 5 sampai 8 itu, ini tadi nilainya dapatkan, kita dapatkan nilainya itu setengah dari 3 kali 40. Ya, berarti dapat 60. Nah, kemudian arah ke bawah, nah ini tanda min, ya, luasnya itu adalah 20. Tetapi karena bertanda min, maka kita kurangkan, sehingga dapatnya 40. Nah, ini perpindahannya. Kemudian, berapakah percepatan dari T sama T5 sampai 8? 5 sampai 8, berarti ini awalnya, ini akhirnya. Nah, kita bisa menghitung delta V adalah awal kurang akhir. Awalnya 40, akhirnya 0. Nah, kemudian delta T-nya 8 kurang 5. Sehingga kita dapatkan nilainya min 40/3 meter per sekon kuadrat. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa benda sudah melakukan gerak GLBB diperlambat. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, suatu benda bergerak dari A ke B, terus C, terus ke D. Nah, tentukanlah besar percepatan dan jenis geraknya. Misalnya dari A ke B. Dari A ke B ini kita untuk mencari percepatan adalah delta V per delta T. Jadi V-nya itu V0-nya 0. V akhirnya 2, berarti 2 kurang 0 dibagi 3 kurang 0. Sehingga kita dapatkan nilainya 2/3. Bernilai positif. Berarti gerakan dari A ke B adalah GLBB dipercepat. Kemudian dari B ke C. Dari B ke C ini kita lihat kecepatannya konstan 2. Nah, kalau kecepatannya konstan, berarti percepatannya bernilai 0. Maka ini adalah GLB. Dari B ke C itu adalah GLB. Kemudian dari C ke D. Nah, kecepatan awalnya 2, ya, di C ke D. Kemudian kecepatan akhirnya 6. Maka delta V-nya adalah 6 kurang 2. 6 apa 5 ini? 5. 5 kurang 2 sama dengan 3. Kemudian 7 kurang 9 sama dengan 2. Maka kita dapatkan 3/2 atau 1,5 meter per sekon. Ini angka 5 ya. Nah, demikianlah penjabaran tentang gerak lurus, baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan dengan baik, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.